Dia menjilat airnya aja itu bisa bikin dia keracunan. Apalagi dia menggigit-gigiti daunnya. Nah, beberapa jam, liver mereka akan rusak. Hampir mirip lah semuanya gejalanya, itu ya neurotoksin. Halo Puren, jumpa lagi dengan saya, Dr. Dewi dari Animed. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang tanaman-tanaman hias yang berbahaya dan mematikan bagi para poor kids. 1. Lili. Bunga lili itu cantik, tapi dia paling mematikan buat anak bul kita. Nah, hampir semua bunga lili itu mematikan, tapi yang paling mematikan adalah true lily dan daylily. Bagian mana aja sih yang mematikan dari si lili itu? Nah, dari kelopak sampai tangkai sampai bunganya itu semua beracun buat anak bul kita. Nah, si lili itu selain ditanam di kebun, kadang ditaruh di vas bunga. Nah, dari vas bunga itu ada airnya. Siapakah yang paling suka menjilat-jilat air? Yes, itu kucing kita. Anabul kita yang satu itu emang suka banget menjilat-jilat air. Nah, dia menjilat airnya aja itu bisa bikin dia keracunan. Apalagi dia menggigit-gigiti daunnya atau bunganya karena warnanya cantik. Sometimes itu mendistract penglihatannya mereka. Nah, dari menjilat itu dan menggigit itu, berapa lamakah terlihat gejala keracunannya? Mulai dari 0 sampai 12 jam itu sudah terlihat gejalanya. Biasanya diawali dari muntah, hipersalivasi atau ngiler-ngiler seperti itu, sampai akhirnya ada gejala gagal ginjal. Dari penelitian itu belum diketahui racun apa yang ada di lili itu sehingga menyebabkan si kucing ini dia lebih spesifik menyebabkan gagal ginjal itu hanya pada kucing. Kalau anjing gimana dok? Anjing juga beracun kok, tapi nggak sampai menyebabkan gagal ginjal. Dia cuma bikin stomach upset, jadi kayak nggak enak perutnya, muntah-muntah, diare-diare kayak gitu aja, nggak sampai bikin gagal ginjal. Itu fun fact-nya. Jadi bukan berarti kalau punya lili terus nggak punya kucing merasa aman. No, anjing juga kadang seperti itu. Apalagi yang papis, mereka masih tingkat keponya tinggi ya, jadi mereka masih ingin gigit-gigiti ini. Itu bisa bikin mereka stomach upset atau muntah-muntah, diare-diare, tapi tidak menyebabkan gagal ginjal. Kalau racunnya apa yang ada di dalam lili sampai dia seberbahaya itu, kita belum tahu. Dari penelitian itu kita belum tahu isinya apa, cuman dia salah satu bunga yang paling berbahaya dan memang banyak orang yang menanam itu di rumah. Yang kedua adalah bunga tulip. Bunga tulip itu juga cantik, tapi dia salah satu yang paling mematikan untuk kucing dan anjing. Terlebih lagi pada anjing. Karena apa? Tulip itu dari kepala, dari bunga sampai tangkai, sampai akar, itu semua beracun. Tetapi pusat toksinnya, pusat racunnya ada di akar. Kalau kucing jarang digging, jarang menggali ketika bermain. Yang paling sering menggali adalah anjing. Jadi kadang dengan anjing menggali, dia menggigit area situ. Dengan satu gigitan, dia bisa terkena racun itu. Racunnya apa sih dok? Racunnya dari bunga tulip itu adalah alkaloid. Fungsinya apa? Untuk si bunganya mencegah si bunga itu biar tidak digigiti oleh si serangga. Jadi dia mempunyai fungsi bagus nih untuk si tanamannya. Sayangnya, alkaloid itu juga beracun ketika termakan, tidak sengaja tertelan oleh anabul kita. Nah, maka dari itu, kucing dan anjing kalau punya bunga tulip harus hati-hati. Dia menyebabkan apa sih? Pertama, pasti muntah. Itu gejala yang paling basic, muntah, diare. Tapi si tulip ini bisa meningkatkan detak jantung. Jadi detak jantung yang tinggi akan overheating, bisa panas badannya. Kalau nggak segera ditolong, dia bisa koma, bahkan meninggal. Nah, yang ketiga dan keempat, kita sambung langsung karena gejalanya mirip, yaitu dafodil sama eceng gondok. Kedua tanaman ini beracunnya sama. Kenapa beracun juga sama? Karena dia mengandung alkaloid, yaitu mirip dengan si bunga tulip. Jadi ketika anabul kita digging untuk mengambil umbinya, main-mainin umbinya ataupun bagian dari daun dan tangkainya bisa menyebabkan keracunan, menaikkan detak jantung, demam.
hingga kematian pada anabul kita. Yang kelima adalah pakis haji. Pakis haji itu beberapa rumah itu menanam pakis haji karena dia memang cantik ya, lebar, besar. Nah, di pakis haji itu kan di tengahnya ada seperti biji yang besar. Pakis haji ini termasuk salah satu yang paling mematikan juga buat anabul. Dia di mana tempat si racunnya? Yaitu di bijiannya itu. Cuman mungkin bisa diakali karena dia tanamannya itu agak melingkar dan ada tajam-tajamnya. Ada kemungkinan anak-anak nggak akan ke sana. Cuman siapa tahu itu bisa berakibat fatal buat mereka. Terlebih racun itu tempatnya ada di biji, yaitu di tengah, di depan, bukan di area bawah. Karena dia mengandung azoglycoside. Azoglycoside itu apa? Hampir mirip juga dengan tulip. Di anti serangga itu ada di biji-bijiannya. Selain itu, dimetilamino L-alanin. Nah, itu juga salah satu neurotoksin. Dia yang menyebabkan kejang-kejang, terus sempoyongan pada anak-anak. Beberapa jam, liver mereka akan rusak ketika nggak sengaja tertelan oleh si bijinya yang mengandung racun-racun yang tadi itu. Nah, hati-hati kalau punya tanaman itu, walaupun ada kemungkinan nggak akan mendekat karena mereka memang tajam ya, memang daunnya itu tajam. Cuman kita nggak tahu, kadang mereka juga iseng. Nah, ada bunga krisantemum. Nah, ini termasuk yang suka bikin teh dari krisan nih. Kurang paham juga apakah yang sudah dijadikan, dikeringkan itu tetap beracun buat anak-anak, tapi sebaiknya kalau sedang membuat teh dari krisan, mohon berhati-hati karena hampir semua krisantemum itu beracun buat anak-anak. Kenapa? Karena krisantemum itu mengandung piretrin. Piretrin itu biasanya senyawa yang ada pada obat kutu bagi mereka. Nah, tahu sendiri obat kutu itu nggak boleh terjilat sama mereka. Kita aja ngasihnya ditetes di tengkuk untuk biar mereka nggak menjilat. Jadi ketika mereka tidak sengaja memakan si bunga krisan itu tadi, mereka bisa terkena neurotoksin, yaitu kejang-kejang, karena keracunan di syarafnya, kejang-kejang, terus eh, apa apa namanya kayak tremor, terus beliur kayak gitu, apa beliur ya? Nanti bisa bikin sempoyongan. Habis itu paling parah ketika itu tidak diberikan terapi, kejang itu akan semakin meningkat sehingga mengakibatkan kelumpuhan otak semacam itu, akhirnya meninggal. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, yang paling parah adalah siklamen. Siklamen juga hampir mirip dengan si krisan. Dia juga mengandung senyawa siklamin. Hampir mirip lah semuanya gejalanya, itu ya neurotoksin. Paling pusatnya, isi toksinnya, isi racunnya ada di akarnya. Jadi itu tadi list-list tanaman-tanaman hias yang berbahaya, walaupun bentuknya cantik tapi dia sangat berbahaya buat anabul kita. Ketika kita udah tahu info seperti ini, mohon berhati-hati bagi para puren yang punya bunga-bunga tersebut. Mohon untuk berhati-hati gimana caranya biar bunga itu tetap ada dan anak-anak juga tidak mengusik bunga tersebut. Jadi kita bisa lebih mawas diri bahwa nggak semua keracunan itu karena makan racun tikus. Bisa jadi karena hal-hal simpel makan bunga-bungaan di rumah.